kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Kita kelas dulu doanya. Ada dia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya akan mengabsen, dengarkan namanya baik-baik ya. Iya Pak. Adi Wahyu, Ya Pak. Adelia, Hadir Pak. Muhammad Rehan, Ya Pak. Muhammad Arfi. Ya Pak. Ada yang tidak disebut namanya? Sudah Pak. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Iya Pak. Silakan. Pengertian dasar-dasar budaya tanaman. Betul, terima kasih kepada siapa namanya? Adelia, Iya. karena masih mengingat materi kita minggu lalu. Nah, sekarang kita akan memasuki dasar-dasar budidaya tanaman. Materinya itu syarat tumbuh tanaman. Ada yang tahu syarat tumbuh tanaman? Pasti kalian belum tahu kan? Ini gunanya kita belajar pada materi ini. Sebelumnya itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu meningkatkan pemahaman siswa mengenai dasar-dasar budidaya dan mampu mengklasifikasikan syarat tumbuh tanaman. Nah, ini tadi yang saya sebutkan pengertian syarat tumbuh tanaman, yaitu syarat tumbuh tanaman adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman agar dapat hidup optimal dan menghasilkan dengan baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Belum ya? Adapun faktor utama syarat tumbuh tanaman. Ada faktor pertama di sini yaitu faktor iklim. Ada yang bisa jelaskan atau yang timbul di kepala anak-anak sekalian ketika mendengar kata faktor iklim? Ada yang bisa? Silahkan Adelia. Faktor iklim itu adalah unsur-unsur yang mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim di suatu wilayah seperti letak daerah, ketinggian, angin, bentuk bumi, dan tumbuhan. Betul yang dikatakan teman kita Adelia, berikan apresiasi. Jadi faktor iklim itu mempengaruhi suhu sama cahaya seperti itu ya, yang dikatakan Adelia. Kedua yaitu faktor tanah. Ada yang tahu faktor tanah itu tentang syarat tumbuh tanaman? Baik, syarat tumbuhnya pada faktor tanah yaitu tekstur seperti perbandingan pasir, debu, lihat kegemburan atau kerasnya, struktur tanah remah atau butiran padat, ngaruh ke udara dan air. Itu Pak. Yaitu Nurain Tanudin bahwasanya faktor tanah yaitu mempengaruhi tanah, kegemburan tanah atau butir-butir tanah. Nah, ketiga faktor air. Ada yang tahu faktor air? Silakan. Faktor air itu adalah elemen-elemen yang mempengaruhi kualitas, ketersediaan dan karakteristik air seperti fisik, kimia, biologis serta penggunaan spesifik seperti faktor air dan dalam beton. Betul juga yang dikatakan temannya Isatu. Selanjutnya faktor biotik. Tahu ini faktor biotik? Siapa yang tahu? Silakan. Faktor biotik adalah semua komponen lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan yang berinteraksi dalam suatu ekosistem. Jadi betul juga yang dikatakan saudari Indri. Berarti di kelas ini pintar-pintar ya? Iya Pak. Berikan dulu apresiasi untuk kelas ini. Saya jelaskan ulang yang dikatakan tadi faktor iklim sudah benar. Ini juga penjelasan dari saya, yaitu faktor iklim itu meliputi cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini berfungsi sebagai fotosintesis untuk tumbuhan. Yang kedua, suhu. Suhu ini mempengaruhi metabolismenya tumbuhan. Kemudian ketiga yaitu curah hujan. Yaitu curah hujan ini pengaruhnya terhadap tumbuhan sebagai ketersediaan airnya untuk tumbuhan. Kemudian angin membantu penyerbukan dan penguapan. Ada faktor tanah. Di sini ada unsur hara yang cukup.
Kemudian strukturnya gembur seperti yang dikatakan tadi temannya. Kemudian ada drainase yang baik. Kemudian pH sesuai jenis tanaman. Tahu itu pH apa? Nah, kemudian ada faktor air yang tadi dijelaskan oleh siapa itu? Izzatul. Faktor air yang perannya itu sebagai pelarut unsur hara, menjaga tekanan sel, dan ketiga itu bahan fotosintesis. Apa penyebabnya kalau tanaman kekurangan air? Tanaman bisa menjadi layu. Kalau kelebihan air, tanaman akan menjadi busuk. Jadi tidak boleh juga kekurangan, tidak boleh juga berlebihan. Kemudian ada faktor biotik atau faktor makhluk hidup. Di sini pertama yaitu mikroorganisme tanah, yaitu menguntungkan. Apa itu mikroorganisme tanah yang menguntungkan? Semacam cacing, begitu. Dua, hama dan penyakit yang merugikan. Kemudian ada manusia. Manusia ini di faktor secara tumbuh tanaman itu berperan sebagai pengelola tanaman. Mari berdiskusi di kantor. Saya akan bagi kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 mencari cara tumbuh tanaman kopi, kelompok 2 mencari cara tumbuh tanaman stroberi, dan kelompok 3 mencari cara tumbuh tanaman kakao. Saya beri waktu 5 menit. Silakan. A few moments later. Baik, silakan di kelompok 1 dipresentasikan. Di tempatnya saja.